Ya, pemirsa sore tadi pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Katedral Jakarta. Ya, kehadiran Paus Fransiskus bertemu dengan para uskup di Gereja Katedral dan keesokan harinya Kamis 5 September menghadiri Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hari kedua Paus Fransiskus di Indonesia, Paus Fransiskus bertemu dengan para uskup di Gereja Katedral. Paus melakukan agenda pertemuan dengan 1.200 uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral. Sejak pagi, petugas dan panitia Gereja Katedral telah bersiap menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Setelah pertemuan di Katedral Jakarta, Paus akan bertolak menuju Geraha Pemuda untuk bertemu kaum muda Scholas Occurrentes. Handphone depan, Pak. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana kegiatan dari Paus pada hari ini di Katedral. Rekan kami tentunya Yohanes Leonardo akan mengabarkan untuk Anda. Juga nanti ada Adi Mulya yang akan mengabarkan bagaimana persiapan di GBK menjelang Misa Akbar yang akan dilakukan esok hari. Pertama kita akan dapatkan informasi terlebih dahulu dari Yohanes Leonardo. Silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat malam Putri, Ken Ane dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sejak sore hari tadi Viva il Papa, long live the Pope, long live the Pope. Saya selalu Pak Sri Paus begitu dari tadi terus menerus terdengar sejak sore hari tadi, bahkan ketika Paus Fransiskus ini sudah masuk ke dalam kompleks Katedral Jakarta, seruan tersebut makin kencang ditambah dengan adanya 200 anak-anak yang menyanyikan lagu Viva il Papa bersama dengan lantunan angklung yang menyambut kedatangan Sri Paus Fransiskus ke kompleks Katedral Jakarta. Dan memang tadi juga setelah sempat datang dan kemudian menyalami semua anak-anak yang menyambutnya, juga menyapa awak media, kami sempat berpapasan langsung hadap-hadapan dengan Sri Paus Fransiskus ketika ia menyalami anak-anak, dan ia melemparkan senyum dan juga melemparkan lambaian tangan kepada kami awak media yang menantikan kehadiran Paus Fransiskus, seorang pimpinan tertinggi dalam hierarki umat Katolik di seluruh dunia yang bertugas di Vatikan di Eropa begitu. Lalu kemudian juga tadi setelah menyapa dan menyalami seluruh umat yang ada di kawasan kompleks Katedral Jakarta, kemudian Paus Fransiskus masuk ke dalam disambut oleh Romo Paroki. Tadi ada Romo Hani Hartoko, kemudian juga ada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, ada Monsinyur Antonius Bunjamin, dan juga kemudian masuk ke dalam, dan ada juga disambut oleh Ignatius Kardinal Suharyo selaku Uskup Agung Jakarta, dan kemudian memimpin dialog dengan sejumlah uskup, katekis, seminaris, hingga diakon, imam yang hadir seluruhnya di Gereja Katedral Jakarta dengan cukup hikmat tadi, kurang lebih selama 1 jam lamanya. Dan tadi Paus Fransiskus langsung kemudian bergerak sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, ini langsung masuk ke belakang, berjalan, dan lagi-lagi selama dalam berjalan menuju ke Geraha Pemuda di belakang Gereja Katedral ini, Paus Fransiskus lagi-lagi menyapa dan melemparkan senyum dan juga menyalami orang-orang yang ia jumpai di perjalanan. Dan memang ini menunjukkan keramah tamahan serta rendah hatinya Sri Paus Fransiskus yang merupakan berasal dari Ordo Serikat Yesuit, dan memang terkenal atas kesederhanaannya, karena memang rekam jejaknya sendiri, Sri Paus Fransiskus ini memiliki rekam jejak yang cukup positif di kalangan publik begitu. Di antaranya ada beberapa momen-momen di mana ia menunjukkan belas kasih serta penyamarataan kepada semua orang, tidak ada membeda-bedakan satu sama lain yang ditasbihkan pada tahun 2013 lalu. Dan kemudian dalam acara yang berlangsung nantinya di Geraha Pemuda di Katedral Jakarta akan bertemu begitu dengan anak-anak sebanyak 200 anak. Kemudian juga di sana ia akan menjumpai monumen hati yang disiapkan dan akan membaca pesan-pesan dari seluruh anak-anak seluruh muka bumi, dan di mana anak-anak tersebut merupakan bagian dari organisasi amal Scholas Occurrentes yang merupakan organisasi non-profit yang diinisiasi sendiri oleh Paus Fransiskus, di mana
organisasi ini awalnya diinisiasi pada tahun 2001 ketika ia menjabat sebagai uskup di Buenos Aires di Argentina, untuk kemudian dikembangkan dan merangkul seluruh anak-anak di seluruh dunia sebelum akhir nanti akan bersiap untuk menggelar kunjungan ke Istiqlal pada besok pagi dan juga misa kudus di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat pada besok malam. Sementara demikian, Putri Viola dan juga Ken, Anda kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo, informasi langsung dari Gereja Katedral. Selanjutnya kita akan menuju Adi Mulya yang berada di Gelora Bung Karno. Adi, seperti apa persiapan di GBK jelang misa kudus yang akan digelar esok? Baik, selamat malam Agita Mahlika dan juga pemirsa dari Gelora Bung Karno. Memang ini persiapannya sudah sangat siap untuk melaksanakan misa akbar yang akan dilaksanakan esok hari. Diketahui untuk saat ini Gelora Bung Karno pun telah memberlakukan sterilisasi di sejumlah area di Gelora Bung Karno, khususnya area-area yang akan menjadi tempat pelaksanaan dari misa akbar yang dilakukan bersama Paus Fransiskus esok hari. Dan Paus Fransiskus mengunjungi GBK esok hari untuk melaksanakan misa akbar setelah memang di hari ini dan kemarin pun terdapat agenda-agenda yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Nah, Agita Mahlika dan juga pemirsa, mengenai pengamanan juga keamanan telah disiagakan 4.000 lebih personil baik dari Kapolri maupun dari TNI, maksud kami baik dari kepolisian maupun dari TNI telah menyiapkan sejumlah keamanan yang cukup ketat demi kelancaran dan juga keamanan agar terlaksana dengan baik selama misa berlangsung. Dan untuk kantung-kantung parkir juga disediakan oleh pihak keamanan baik dari Polri maupun TNI, di mana kantung-kantung parkir ini tidak hanya di area Jakarta Pusat melainkan terdapat kantung-kantung parkir yang ada di area Jakarta Timur maupun Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, untuk misa akbar yang dilaksanakan esok hari di Gelora Bung Karno setidaknya diramalkan terdapat 86.000 lebih dari jamaat Katolik yang akan melangsungkan misa akbar bersama Paus Fransiskus, di mana jamaah ini akan terbagi ke dalam dua lokasi. Di 60.000 jamaah dilangsungkan di Gelora Bung Karno di Stadion Utama, sementara dari 26.000 jamaah lainnya akan ditempatkan di Stadion Madia, mengingat memang keterbatasan tempat yang terdapat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kita ketahui bersama jika kunjungan apostolik dari Paus Fransiskus ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama setelah kemarin mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lalu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Lalu kunjungan kali ini juga akan lebih khusus lagi, esok hari akan ada misa akbar di Gelora Bung Karno bersama puluhan ribu umat Katolik dari Indonesia. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, baik, Adi Mulya mengabarkan dari GBK Senayan Jakarta yang menjadi tempat berlangsungnya misa akbar pada esok hari. Terima kasih rekan-rekan, selamat melanjutkan tugas kembali.